मरेंगे। Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan bahagia serta berlimpah ruah rezeki yang penuh berkah. SLMT TV kembali menghadirkan alur cerita pilihan spesial untuk sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Tes. Be focused. Be focused. Film ini mengisahkan perjuangan seorang polisi yang berusaha menangkap pelaku pemasangan bom di sebuah kereta berisi 500 orang penumpang. Ia harus bisa menangkap pelaku sebelum bom meledak dan membuat banyak korban. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung aja, ini dia alur ceritanya. को सही ठहराती। ये ज्यूरी यूके बॉर्डर एजेंसी की पूरी Pengadilan memutuskan Akash Rana dideportasi dari negara Inggris dan pernikahannya dengan Nikita Malhotra dianggap tidak sah. Kemudian ia diberi hukuman kurungan penjara selama 4 tahun. 4 tahun pun berlalu, Adil Khan menjemput kebebasan Akash keluar dari penjara. Mereka menemui teman Adil dan memesan suatu barang. आग लग गई तो लंदन राख हो जाएगा। Namun pada saat mereka melakukan transaksi di bengkel tersebut, polisi datang mengepung tempat itu, menembaki mereka dan mengejarnya. Teman Adil Khan yang baru saja bertransaksi dengan mereka tertangkap polisi lalu dibawa. Adil dan Akash melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka bertemu dengan Mega, merencanakan sesuatu dan memberikan Akash 3 tiket pesawat terbang dan juga 3 paspor. Adil kemudian memasuki sebuah stasiun dengan menggunting pagar kawat agar dirinya bisa masuk ke dalam. Kemudian, Adil meletakkan sebuah bom di kereta yang sedang parkir di tempat itu. Keesokan harinya, Adil dan Mega sudah berada di stasiun kereta api. Mega menyamar menjadi petugas kebersihan untuk membawa kotak sampah besar. Saat melintas, Adil meletakkan bom yang dibungkus koran ke dalam kotak sampah yang dibawa Mega. Kemudian Mega berhasil membawa bom itu masuk ke kereta yang sudah siap untuk berangkat. Mega berhasil memasang bom di kereta api tersebut. Akash menelpon kantor kendali kereta api dan mengatakan bahwa kereta api Glasgow 112 telah dipasangi bom. Seorang kepala operasional kereta api Sanjay Rena baru saja tiba di kantor dan diberitahu sekretarisnya yang mengatakan bahwa kereta Glasgow 112 telah dipasangi bom aktif. Kemudian ia sadar bahwa salah satu penumpangnya adalah Pia, putri kandungnya sendiri. राधिका 112 का ट्रैक क्लियर रखना। जॉन ट्रेन ड्राइवर को फोन लगाओ। कौन हो तुम? Akash menelpon kembali bahwa ada sebuah bom di kereta api lain dan berita itu tidak bohong. Karena beberapa saat setelah Akash menelpon Sanjay, kereta api yang dimaksud oleh Akash meledak. Namun dua masinis berhasil melompat keluar sebelum bom itu meledak. Sanjay menginfokan kepada masinis Glasgow untuk mempertahankan kecepatan kereta sebanyak 60 km per jam dan jangan sampai kereta tersebut berhenti walaupun seharusnya ia berhenti di sebuah stasiun lain. Arjun Khan adalah seorang detektif polisi di bagian terorisme. Ia telah berada di stasiun bersama istri dan anaknya. Namun ketika mereka sedang mengecek kelengkapan surat mereka, dua anggota polisi memanggilnya dan menjauh dari keluarganya untuk membicarakan tentang kasus bom yang terjadi di sebuah kereta. Arjun diberi tugas untuk menyelesaikan kasus ini. Ia memberitahu istri dan juga anaknya bahwa dirinya tidak bisa kembali ke India bersama mereka karena situasi sedang genting membutuhkan pertolongannya. Penumpang kereta api mulai panik karena Glasgow tidak berhenti di stasiun lainnya. Sivan Menon yang membawa teman Adil menuju penjara melalui kereta api berjalan menuju ruang masinis dan menanyakan hal yang terjadi. Mereka mengakui ada sebuah bom aktif di kereta itu. Jika mereka berhenti maka bom itu akan meledak dan 500 penumpang di dalamnya akan meninggal. Karena kereta Glasgow 112 tidak berhenti di satu stasiun, maka mengakibatkan akan terjadi tabrakan kereta akibat menggunakan jalur rel yang sama. Sanjay memperhatikan jalur kereta api yang aktif dan ia meminta Richard, masinis Glasgow, untuk menaikkan kecepatan kereta menjadi 65 km per jam.
Sanjay memperhitungkan saat yang tepat memindahkan jalur kereta api lain agar tidak menjadi satu jalur dengan kereta Glasgow. Pada saat yang tepat, Sanjay memindahkan rel dengan cepat secara otomatis dari kantornya, yang mengakibatkan goncangan kuat di dalam kereta membuat beberapa barang bawaan penumpang terjatuh. Akhirnya, Sanjay berhasil mencegah tabrakan antara dua kereta. Akash kemudian mencari keberadaan Nikita. Ia mengunjungi rumah lama mereka. Ia kemudian memandanginya dengan tatapan sedih. Beberapa kenangan melintas di kepalanya. Dulu pernikahan Nikita dan Akash tidak disetujui oleh orang tua Nikita. Namun Nikita tetap pergi dari rumah orang tuanya dan menikah dengan Akash di bawah catatan sipil. Mereka mulai menjalani rumah tangga mereka dengan bahagia. Bertahap memulai bisnis yang baru. Mereka memiliki rumah, namun semua keberhasilan yang diraih oleh Akash dan Nikita tidak membuat ayah Nikita merestui pernikahan mereka. Arjun Khan memulai penyelidikan. Mereka mendatangi stasiun kereta api dan memperhatikan dengan seksama hingga Arjun menemukan beberapa potongan kabel dan sebuah puntung rokok yang belum disisap oleh pemiliknya. Arjun juga melihat sebuah pagar kawat yang bolong. Kemudian Arjun berlari memeriksa kawat tersebut. Kemudian ia masuk ke pagar tersebut dan ia menyelidiki serta menyusuri daerah sekitar yang ada di sana. Ia menemukan sebuah ATM. Ia meminta Vikas, orang kepercayaannya, untuk memberikan rekaman CCTV yang ada di sekitar daerah tersebut. Arjun lalu mencurigai toko penyewaan sepeda dan menyelidikinya. Si pemilik mengatakan dua sepeda berada di sebuah bengkel. Akash menelpon Sanjay agar memberi uang tebusan sebanyak 10 miliar euro dan mempunyai waktu 1 jam untuk berpikir. 10 million euros. पुराने लोग. Exactly. Arjun kemudian melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi sebuah bengkel yang dibicarakan oleh pemilik toko sepeda. Ternyata bengkel tersebut adalah tempat Adil bekerja. Salah satu temannya mengatakan Adil tidak bekerja dan kemarin malam ia menggunakan sepeda milik Chip and Bike dan sampai sekarang ia belum kembali juga. Arjun menelpon Vikas untuk meminta sketsa wajah Adil. Sementara itu di kereta beberapa penumpang yang mengetahui ada bom aktif menjadi panik. Mereka berebut untuk bisa memasuki ruang masinis menanyakan kebenaran berita tersebut. Sivan Menon menenangkan penumpang karena kantor operasional kereta akan bekerja dengan baik menyelamatkan kereta itu. Sementara di kantor polisi mereka mengadakan voting setelah mendengar pelaku bom meminta uang tebusan yang sangat banyak. Arjun meminta agar pemerintah tetap memberikan uang tersebut dan urusan pelaku akan menjadi tanggung jawabnya. Ia berjanji akan menyelamatkan penumpang dan membawa uang itu kembali. Putri Sanjay Rena yang bernama Pia merupakan salah satu penumpang di kereta Glasgow mendengar kabar ada sebuah bom di keretanya. Kemudian ia menelpon ayahnya dan memastikan berita tersebut. Ayahnya mengatakan ia berjanji akan menyelamatkan kereta itu dan semua penumpang yang ada di sana. Sanjay akhirnya memberanikan diri menelpon istrinya yang seorang dokter yang bernama Renu memberitahu bahwa Pia, putri mereka, terjebak di dalam kereta yang berisi bom. Akash kembali menelpon Sanjay dan memastikan uang tebusannya sudah siap. Akash meminta uang tebusannya diletakkan di dalam tas dan jangan meletakkan alat pelacak di dalam tas tersebut serta tidak ada petugas yang mengikutinya melepaskan tas itu. Sanjay harus datang sendiri ke kampus Gleinaman dalam waktu 20 menit. Sanjay menugaskan Arjun untuk membawa uang tersebut dan ia tetap berada di kantor mengawasi kereta Glasgow 112. बैग में कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ऑफिसर आप ग्लेनामड कॉलेज सरी 20 मिनट में. Arjun datang beserta beberapa mobil polisi dan juga satu helikopter. Sampai di sana, seorang pastor memberikan sebuah kotak kepada Arjun dan mengatakan tadi ada seseorang yang menitipkan ini kepadanya untuk diberikan kepada Arjun Khan. Namun sayang pendeta itu tidak melihat wajah si pengirim karena menggunakan helm tertutup dan nampak terburu-buru. Arjun membuka kotak tersebut yang ternyata sebuah HP yang telah aktif. Akash menelpon Arjun dan mengatakan bahwa ia harus pergi seorang diri mengikuti petunjuknya. Arjun pun pergi seorang diri mengikuti petunjuk Akash. Untuk mengecoh para polisi lain, Akash telah menyiapkan jebakan hingga mereka tidak mengikuti keberadaan mobil Arjun. Arjun telah sampai di tempat yang ditentukan. Ia harus meletakkan tas tersebut ke dalam tas koper berwarna kuning yang sudah disiapkan. Kemudian memintanya menghanyutkan tas tersebut ke dalam sungai yang mengalir. सूटकेस को पानी में फेंक दो. Arjun menurutinya, kemudian ia menelpon semua anggota polisi agar memblokir semua jalan keluar masuk di daerah tersebut.
Mega yang melihat koper itu telah hanyut terbawa arus mempersiapkan diri dan menggunakan perahu karet untuk mengambilnya. Namun helikopter telah menantinya, menembaki Mega hingga perahu karet Mega terbalik. Setelah helikopter itu pergi, Mega berhasil menyelamatkan diri dan membawa koper berisi uang itu ke tepian. Ia menyusun ulang uang-uang itu ke tas ransel besar dan menggendongnya. Ia kemudian mengendarai sepeda motor dan membawanya. Namun helikopter masih menunggunya, terus menembakinya dari atas. Mobil-mobil polisi lain yang sudah mengetahui target menggunakan sepeda motor terus mengikutinya. Terjadilah kejar-kejaran antara Mega dan para polisi. Mega tampak kerepotan menghadapi kejaran polisi yang menggunakan mobil dan sepeda motor. Namun ia berusaha menghindarinya hingga ia berpapasan dengan Akas di tempat perjanjian. Melihat itu, Akas mengejar mereka membantu Mega dengan cara menabrakkan mobilnya ke mobil-mobil polisi hingga mereka terpecah. Namun naas saat ia menengok ke belakang melihat keadaan polisi, ia kehilangan konsentrasi mengendarai sepeda motornya hingga ia tidak melihat ada truk yang melaju dari arah sebelah kanan dan menabrak sepeda motor Mega. Helm Mega terlepas dan kepala Mega menghantam aspal mengakibatkan darah segar keluar dari kepalanya yang mengakibatkan Mega tewas mengenaskan. Mengetahui kecelakaan terjadi di sekitar daerah pengejaran, Akas mencoba mendekati dan melihat korban yang tergeletak di tengah jalan. Akas termangu melihat keadaan Mega yang sudah tak bernyawa. Akas melangkahkan kakinya dengan gontai menuju mobilnya. Ia mengendarai mobil tersebut dan teringat saat baru pertama kali mengenal Mega, yang merupakan warga India yang juga harus dideportasi dari London. Akas kemudian menelpon Adil dan memberitahu Mega meninggal dunia dan gagal menjalankan misi mereka. Adil kemudian menjerit tidak terima atas kematian Mega. Salah satu penumpang kereta yang mengetahui berita kematian Mega menjadi panik. Mereka berusaha kembali meminta cepat diselamatkan dari dalam kereta. Saat sedang panik, Pia memberanikan diri untuk mengatakan pada semuanya bahwa yang tewas pada kecelakaan itu bukanlah pelaku bom, tapi salah satu anggota pelaku. Pia juga mengakui bahwa ia adalah anak kepala operasional kereta api. Ayahnya selalu memberi informasi kepada dirinya. Adil dan Akas kemudian bertemu di sebuah taman, namun polisi sudah mengetahui keberadaan mereka, kemudian mengepungnya. Are you in position? In position, sir. Shall I go in? Akas akhirnya menyadari dan membisikkan kepada Adil untuk segera berlari karena tempat ini telah dikepung oleh polisi. Adil kemudian berlari dan Arjun mengejarnya. Sementara Akas mengambil perahu motor dan mengejar Adil melalui jalur air. Adil yang terus berlari menghindari Arjun akhirnya terkena tembakan di kaki bagian bawah. Namun bukan berhenti berlari, Adil sekuat tenaga melompat hingga tepat jatuh di atas perahu motor yang dikendarai oleh Akas. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Setelah kejadian itu, Akas menculik seorang dokter dan membawa ke markasnya menggunakan kacamata yang ditutup agar dokter tidak mengetahui tempat tinggal mereka dengan jelas. Ia meminta dokter tersebut mengobati kaki Adil yang terkena peluru. Setelah selesai mengobati kaki Adil, Akas mengantar dokter ke tempat semula dan meletakkan beberapa lembar uang di jok mobil dokter dan meninggalkannya. Sekembalinya dari mengantar dokter, Akas mengatakan kepada Adil ia sudah kehilangan semangat untuk meneruskan rencana ini. Namun, Adil memberinya semangat dan mengatakan mereka sudah melakukan sejauh ini dan Mega sudah menjadi korban. Maka Akas melanjutkan niatnya kembali untuk melanjutkan misi mereka. Akas menelpon kembali Sanjay dan mengatakan Sanjay harus kembali meletakkan uang tebusannya karena Akas akan benar-benar meledakkan bom yang ada di kereta itu setelah anak buahnya Arjun yang sebelumnya ikut campur dalam urusan penyerahan uang tebusan ini. Sanjay dan Arjun kembali berselisih paham. Sanjay marah karena Arjun melakukan hal yang nekat. Dan kali ini Arjun tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Perintah Sanjay saat memberikan kembali koper itu kepada Arjun. Arjun telah sampai di tempat perjanjian. Seorang anak kecil mengantarkan surat pemberian Akas kepada Arjun. Ia kemudian membacanya. Di dalam surat itu menyebutkan ia harus meletakkan tas berisi uang ke dalam kotak sampah hijau yang ada di belakang Arjun. Ia menuruti perintah Akas. Namun kini ia dan anggota polisi lainnya mengawasi kotak sampah tersebut tidak menggunakan pakaian petugas. Kali ini Arjun membawa sniper yang mengawasi kotak sampah itu juga. Tanpa mereka duga ternyata kotak sampah itu meledak dan mengakibatkan ada lubang di sekitaran kotak sampah itu dan kotak sampah itu masuk ke dalam selokan.
Akas sudah menunggu di dalam selokan itu membawa tas tersebut. Arjun kembali mengejarnya bersama beberapa anak buahnya masuk ke selokan tersebut. Namun Akas berhasil melarikan diri dari kejaran polisi menggunakan mobil pemadam kebakaran. Di dalam kereta, teman Adil yang ditahan oleh si Panmenan panik saat melihat selembaran kertas terdapat foto Adil yang merupakan pelaku pemboman kereta ini. Ia kemudian mencoba melakukan perlawanan dan menginginkan ia cepat keluar dari kereta tersebut. Namun si Panmenan berhasil menangkapnya kembali dan menenangkannya. Hingga membuatnya berkata bahwa dialah yang menjual bahan peledak kepada Adil. Ia juga yang memberitahu markas Adil kepada polisi. Di lain pihak, Akas menelpon Adil dan mengatakan uangnya sudah ia dapatkan dan Adil diminta untuk bersiap-siap karena Akas akan menjemputnya. Adil sangat senang dan membereskan semuanya. Namun pada saat ia melangkah keluar, ia melihat rumahnya dikepung oleh polisi. Adil kembali ke dalam kamarnya dan mengambil pistol memutuskan untuk melakukan perlawanan. Akas yang mengetahui rumah mereka dikepung polisi menelpon Adil agar berlari melalui pintu belakang. Namun Adil menolak dan meminta Akas meninggalkannya. Karena bila Akas membantunya pasti akan sama-sama kalah. Siapa yang akan menemui Nikita dan anak kandung Akas? Polisi kemudian meminta Adil untuk menyerah. Namun saat Arjun mendobrak pintu dan masuk ke kamar Adil, kemudian memintanya untuk menyerah, Adil telah memasang bom dan siap meledak. Melihat itu, Arjun langsung melompati jendela dan bom pun meledak menghancurkan rumah beserta Adil di dalamnya. Akas yang mengetahui Adil tewas dalam ledakan bom menghentikan mobilnya dan membakar paspor serta tiket atas nama Adil Khan dan Mega. Arjun yang gagal kali ini malah dituduh bekerja sama dengan pelaku bom dan membagi uang tebusan saat di India nanti oleh kepala kepolisian. Arjun marah karena negaranya dihina dan berjanji dia akan membawa pelaku bom itu, menyelamatkan penumpang dan mengembalikan uang negara. Akas yang telah mendapatkan uang tebusan kembali menelpon Sanjay. Ia mengatakan bahwa di restoran bernama Delhi Darbar ada sebuah amplop bertuliskan nama Sanjay. Dan di dalamnya terdapat cara menonaktifkan bom yang ada di kereta Glasgow 112. Setiap habis melakukan hubungan telepon dengan Sanjay, Akas selalu membuang HP untuk menghindari pelacakan dirinya dari nomor provider itu. Akas yang sudah mendapat alamat Nikita langsung menemuinya. Ia mengatakan bahwa ia selalu menghubungi Nikita melalui email dan beberapa surat, namun Nikita tidak pernah membalasnya. Nikita menjelaskan ia dipenjara selama 6 bulan dan ia memutuskan pindah ke tempat baru dengan lembaran baru bersama anak mereka yang berumur 4 tahun. Nikita memberinya nama Akas sama seperti nama ayahnya dan selalu meletakkan foto ayahnya agar Akas mengenali wajah ayahnya. Saat Akas anaknya datang, ia berlari dan memeluk ayahnya. Ternyata restoran yang dimaksud oleh Akas mengalami kebakaran hingga pihak Sanjay tidak mendapatkan apapun. Sanjay merencanakan memindahkan penumpang ke kereta lain melalui tangga yang diulur di antara dua kereta yang sedang melaju. Si Panmenan yang berjuang melakukan pemindahan para penumpang berhasil melakukannya. Pihak Arjun menyelidiki data-data Mega dan mendatangi rumah sakit melihat keadaan adik Mega yang baru saja melakukan operasi mata. Arjun mengatakan bahwa ia adalah teman Mega. Manish Solanki yang merupakan adik Mega mengira Arjun adalah Akas atau Adil. Saat Arjun dan Manish sedang berbicara, Akas mau memasuki ruangan Manish kemudian membatalkan niatnya. Manish menceritakan bahwa dulu Akas adalah pemilik Global Service dan Akas dideportasi dari London. Setelah mendapat informasi dari Manish, Arjun menelpon Vikas dan meminta data-data Akas Rana yang dideportasi dari London 4 tahun yang lalu. Ketika Arjun ingin melakukan pembayaran rumah sakit Manish Solanki, suster juga menyebutkan bahwa biaya rumah sakit baru saja dilunasi oleh orang lain. Menyadari itu adalah Akas, Arjun menelpon kepolisian untuk mengepung rumah sakit dan memperketat penjagaan. Suster yang melihat langsung wajah Akas dibawa Arjun untuk menunjukkannya. Suster tersebut melihat Akas menuruni tangga menuju ruang parkir bawah tanah. Namun mereka tidak berhasil menemukan Akas. Sorry.
Vikas melaporkan kepada Arjun akan ada penerbangan di pukul 8 malam atas nama Akash Rana, Nikita Malhotra, dan seorang anak kecil berumur 4 tahun. Arjun meminta Vikas untuk menahan keberangkatan dan tiket mereka. Secepat mungkin Arjun akan sampai ke bandara. Sampai di bandara, Arjun tidak menyadari Akash menumpang di dalam bagasi mobilnya dan berhasil melarikan diri. Di bandara, Arjun tersadar bahwa bukan hanya jalur udara untuk keluar dari London, bahwa akan ada kereta api ekspres menuju Paris yang akan berangkat 1 jam 30 menit lagi. Benar dugaan Arjun bahwa Akash akan pergi melalui jalur kereta api. Setelah sampai di stasiun, Akash melihat berita yang ada di TV mengabarkan bahwa restoran Delhi Darbar terbakar. Ia kemudian menelpon Sanjay dan mengatakan bahwa bom telah dinonaktifkan. Akash kemudian menelpon Nikita untuk menyusulnya ke stasiun kereta api. Namun, Arjun yang berhasil mendapatkan alamat Nikita mengunjunginya dan memberitahu bahwa Akash terlibat dalam kasus pemboman di kereta Glasgow 112 dan memintanya bekerja sama untuk bisa menangkap Akash. Nikita menyanggupinya dan selalu memberi laporan kepada Arjun melalui sambungan telepon. Saat hampir mendekati Akash, Nikita melihat berita yang menyampaikan bahwa bom di kereta Glasgow 112 adalah berita hoax dan penumpang telah selamat. Bound train 112 was a hoax. The high-tension King Express train minutes earlier. Akash melihat Arjun. Saat Nikita dan Akash berpapasan, mereka nampak seperti orang yang tidak saling mengenal dan Nikita membuang saluran Bluetooth yang menempel di telinganya. Namun, Arjun mengejar Nikita dan mengatakan bahwa Nikita harus memberitahu di mana Akash. Tapi Nikita tidak mau lagi diajak kerjasama. Akash hanya mengawasi dari jauh pembicaraan yang dilakukan Arjun dan Nikita yang sambil menggendong anaknya tertidur. Namun tanpa diduga, Akash kecil terbangun dan melihat ke arah ayahnya. Dia langsung memanggil ayahnya mengakibatkan Arjun, Akash, dan Nikita terkejut. Nikita berteriak bahwa itu bukanlah Akash. Namun Arjun sudah mengejar Akash yang berlari, sampai mereka berkelahi 1 lawan 1. Saat terdesak, Arjun yang ditodongkan pistol oleh Akash berbicara dari hati ke hati mengapa sampai Akash melakukan hal nekat seperti ini. बेगुनाह होना ही काफी है। तो मुसीबत में थे, उनकी मदद की तो वो सैबोटाज था। बीवी, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरी उम्मीदें, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? Namun saat mereka sedang berbicara, sekelompok polisi yang sebelumnya telah ditelepon Arjun berhasil datang dan membuka pintu tempat Arjun dan Akash berada. Polisi tersebut langsung menembakkan beberapa peluru ke tubuh Akash. Arjun menjerit melarang mereka melakukan itu. Namun itu sudah terlambat. Akash telah terjatuh ke lantai. कई ख्वाब थे हमारे, जो ख्वाब ही रह गया। Nikita diberi surat terakhir oleh Akash yang di dalamnya terdapat cek untuk diberikan kepada keluarga Mega dan juga Adil. बैंकरा स्टेशन की लॉकर नंबर 12 में सारे पैसे रखे हैं। तब तक के लिए I love you. Film pun berakhir. Demikianlah kisah perjalanan Akash yang berakhir dramatis. Semoga sahabat semua terhibur dengan kisah film tes ini ya. Terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film ini sampai habis. Dukung terus SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.